Hai. Halo semuanya, aku Isma Fitria dan apa kabar kalian semuanya? Oke, di video kali ini yaitu aku akan membahas tentang kisah pilu Stiny JR dihukum mati saat usia 14 tahun dan 77 tahun kemudian dinyatakan tidak bersalah. Tapi sebelum mulai, ada baiknya kalian klik tombol subscribe di bawah ini dan tekan tombol loncengnya agar kalian dapat notifikasi saat aku upload nanti. Pada Maret 1944, polisi datang untuk menemui Stiny JR yang saat itu masih berusia 14 tahun. Orang tuanya tidak ada di rumah saat polisi datang, sementara adiknya bersembunyi di belakang rumahnya. Lalu polisi memborgol Gorgel dan kakaknya Johnny dan langsung membawa mereka pergi. Penangkapan keduanya dikarenakan dua gadis kulit putih yang masih muda ditemukan dibunuh secara brutal. Pihak berwenang mengarahkan perhatiannya ke Gurger. Gurger atau biasa dipanggil Stiny ini ditanyakan sendirian di ruangan sempit tanpa ditemani orang tuanya, bahkan tanpa pengacara sekalipun. Tak lama kemudian, polisi mengklaim bahwa anak itu membunuh seorang yang bernama Betty Juni Binika 11 tahun dan Mary Emma berusia 8 tahun. Diduga karena si Jenner ini ingin berhubungan seks dengan kedua cewek ini. Mereka lantas mendesaknya ke pengadilan. Setelah 2 jam pertimbangan dan persidangan, Stiny ini dinyatakan bersalah atas pembunuhan pada 14 April 1944 dan dijatuhi hukuman mati dengan listrik. Lalu pada 16 Juni 1944, Stiny ini dieksekusi. Dia menjadi orang termuda di zaman modern untuk dihukum mati. Namun kisahnya tidak terhenti sampai di sana, karena pada saat itu dia masih berusia 14 tahun. Namun sudah dianggap siap dalam pertanggungjawaban hukum pidana. Pengacaranya adalah politik lokal namun tidak memilih untuk mengajukan banding. Kasus ini telah menghantui kota sejak kasus ini terjadi, tetapi mendapat perhatian baru ketika anggota dewan sekolah setempat yang dibesarkan di kampung halaman Stiny mulai mempelajari kasus ini beberapa tahun yang lalu. Mantan teman satu sel Stiny mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa bocah itu tidak mengeluarkan tuduhannya. Stiny mengatakan kepada teman satu selnya itu bahwa dia tidak melakukan hal tersebut. Kenapa mereka ingin membunuh saya untuk hal yang tidak saya lakukan? Itu yang dikatakan Stiny kepada teman satu selnya. Namun memang ada beberapa pihak yang mencurigai bahwa kasus Stiny ini tidak bersalah. Keluarga Stiny mengklaim bahwa pengakuan anaknya dipaksa dan bahwa dia memiliki alibi yang tidak pernah didengar. Ternyata alibi itu ada pada saudara perempuannya yang bernama Amir Rifni yang sekarang berusia 77 tahun. Dia mengatakan bahwa kakaknya itu berada di sampingnya saat kejadian itu terjadi di dekat rumah mereka ketika kedua gadis yang mati itu mengendarai sepeda mereka. Tetapi polisi itu tetap menuduh Stiny yang membunuh kedua gadis itu. Lalu pada bulan Januari beberapa tahun yang lalu, keluarga Stiny ini menuntut sidang baru. Polisi mendengar kesaksian para saudara Stiny, seorang saksi dari kelompok pencari yang menemukan tubuh korban, dan ahli yang menentang pengakuan Stiny. Seorang psikiater forensik anak memberikan kesaksian minggu ini bahwa dia mengatakan bahwa pengakuan dari Stiny ini adalah pengakuan palsu dan tidak harus dipercaya. Namun beberapa orang berpendapat bahwa kasus Stiny ini sudah jelas. Stiny ini masih terlalu muda saat dihukum mati. Tali kursi listrik tersebut sudah terlalu besar untuk tubuhnya yang lemah. Lalu pada tanggal 17 Desember 2014, Stiny dinyatakan tidak bersalah setelah 70 tahun dinyatakan hukuman mati. Oke, bagaimana pendapat kalian dengan kasus-kasus seperti ini? Mungkin kalian pernah mendengar kasus-kasus Stiny ini, dan bagaimana menurut kalian cara kerja pengadilan di luar negeri, dan bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Komen di bawah. Oke, sampai di sini video kali ini. Jika kalian suka, kalian tahu harus ngapain. Aku Isma Fitria pamit. Steril.